Mari kita datang ke hadirat Tuhan hari ini. Kita mau beribadah hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita, mau kita mulai di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh berkumpul lagi hari di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa semua ini Tuhan hanya karena Engkau Tuhan. Dan kami hari ini datang Tuhan ingin menyembah, memuliakan nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kami juga mau belajar firman-Mu lebih lagi hari ini ya Tuhan. Tuhan yang siapkan hati kami Tuhan. Kami mau siap untuk memulai ibadah kami Tuhan. Juga untuk teman-teman kami yang belum hadir Tuhan, yang sedang berjalan, kami percaya Tuhan yang sertai mereka sampai tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai, kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau mulai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. 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 Nama-Mu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Biar nama Tuhan selalu yang pertama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia. Nama-Mu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Nama-Mu melekat dalam jiwaku. Nama-Mu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Nama-Mu selalu berada di tempat pertama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia. Nama-Mu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Nama-Mu melekat di dalam jiwaku. Nama-Mu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Nama-Mu selalu berada di tempat pertama. Tempat pertama. Nama-Mu Tuhan dan selalu jadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Nama-Mu selalu berada di tempat pertama. Oh, oh. Kita selalu menempatkan Tuhan di tempat pertama di kehidupan kita. Amin. Tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Nama-Mu selalu berada di tempat pertama. Ada di tempat pertama. Tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Nama-Mu selalu berada di tempat
Silakan duduk saudara-saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau masuk lebih lagi untuk kita menyembah Tuhan. Kita pakai waktu-waktu ini untuk kita datang di hadirat Tuhan, merendahkan hati kita, melupakan kesibukan kita. Kita mau datang ke Allah yang setia, ke Allah kita yang baik. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau terangi jalanku saat gelap datang. Beriku cahaya pengharapan. Kau beri dekapmu saat ku takut. Beriku damai dan kekuatan. Hanya dekat-Mu jiwaku tenang. Daripadamu pertolonganku. Allah yang ku percaya tetap untuk selamanya. Allah yang ku percaya setia dan benar. Bagai gunung batu yang tak akan goyah, janji-Mu setia, Allah yang ku percaya. Kau terangi jalanku saat gelap datang. Beriku cahaya pengharapan. Kau beri dekapmu saat ku takut. Beriku damai dan kekuatan. Hanya dekat-Mu jiwaku tenang.
Tuhan. Kami susah untuk melihat dari kacamata kami Tuhan, bagaimana kami bisa percaya. Tapi seperti Abraham Tuhan, kami ingin menguatkan kepercayaan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang setia buat setiap kami Tuhan. Kalau kami sudah berada di titik ini dalam kehidupan kami Tuhan, itu kami percaya itu karena semua karena kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang tiada henti buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan buat setiap kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin nyanyikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami ingin kasih yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita pakai waktu-waktu ini untuk kita meninggikan Tuhan kita, untuk kita memuji kebaikan Tuhan kita, kesetiaan Tuhan kita buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami angkat hati kami Tuhan, kami angkat penyembahan kami Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajak perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajak perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku
Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, di hidupku. Kami bersyukur. Kami datang kepadamu ya Tuhan pagi hari ini, sebagaimana pujian yang kami baru saja nyanyikan. Kami menghampiri Engkau ya Tuhan di rumah-Mu. Tuhan, kami mau berdoa, kiranya Tuhan Engkau menolong kami, menyadarkan bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Tuhan mengizinkan, itu adalah untuk kami bisa menikmati karena Tuhan mengizinkan. Dan ketika kami datang ke rumah-Mu, ajar kami untuk menyadari bahwa ada maksud-maksud Tuhan dengan semua privilege, keistimewaan, kepercayaan yang Tuhan berikan, baik melalui pekerjaan, melalui kekuatan kesehatan, melalui keluarga. Tuhan ada maksud karena kami telah ditebus dengan darah yang mahal. Itu sebabnya hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi menjadi milik-Mu ya Tuhan. Dan kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menolong melalui firman Tuhan, rancangan Tuhan, itu semakin kami mengerti di dalam hidup kami. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim worship yang sudah menolong kita untuk kita berada di dalam satu kesiapan
untuk menerima firman Tuhan karena kita memfokuskan diri kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, secara seperti sebuah kronologi begitu ya saudara-saudara, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, maka kita itu memang mengarahkan diri kepada Tuhan agar kemudian ketika kita fokus, kita menjadi siap menerima firman Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika saudara hadir di dalam ibadah, saudara usahakan untuk saudara bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena kata-kata pujian tersebut menolong kita untuk menjadi fokus, dan ketika kita fokus maka kita kemudian siap menerima firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, senang sekali ketemu dengan saudara-saudara. Berapa minggu atau 1 minggu ini ada atmosfer libur yang luar biasa ya saudara-saudara. Dan saudara-saudara sudah berlibur kemana saja? Kalau saya dan istri saya di rumah saja karena kami merasa kalau berlibur itu rasanya kalau nggak ada anak-anak itu nggak lengkap, sementara mereka tidak bisa pulang untuk saat ini. Tetapi kiranya saudara-saudara yang menyempatkan waktu untuk kemudian berlibur pulang lebih segar ya, lebih fresh begitu ya. Itu harapannya. Nah saudara-saudara, kesempatan pagi hari ini di bulan April sebagai akhir dari dari seri No Greater Love dalam bulan April, di mana kita lebih fokus kepada Paskah. Saya mau mengakhiri dengan satu renungan tentang diri kita yang saya beri judul It's Not About Me. It's Not About Me. Nah, saudara-saudara, mengapa saya menyampaikan ini di akhir dari satu seri khotbah tentang No Greater Love? Karena apa yang Yesus lakukan kepada kita itu, saudara-saudara, bukan semata-mata berhenti di kita, begitu ya. Jadi pengorbanannya, keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya itu bukan hanya sekedar oke, saya percaya Yesus, saya diselamatkan, that's all. Kemudian kita jalani hidup sendiri, kita kadang-kadang mungkin ibadah online, kadang-kadang kita nggak terlalu merasa bahwa kita perlu kemudian berkomunitas, kita hanya ya yang penting hidup saya baik, yang penting saya tidak merugikan orang, yang penting saya melakukan firman Tuhan. Apakah benar kita melakukan firman Tuhan? Karena saudara-saudara, di dalam pandemik yang lalu itu sebenarnya menyadarkan adanya satu disruption, ya, satu perubahan yang mendadak luar biasa, perubahan yang luar biasa, di mana saudara-saudara kalau sebelumnya rapat harusnya ketemu, tetapi ketika COVID maka kita menjadi normal, new normal, kita rapat, kita ikut kegiatan, aktivitas, seminar, bahkan kuliah, tidak harus hadir di dalam satu ruang yang sama, tetapi kemudian kita ada satu aplikasi atau platform baru yang kemudian awal-awal saya mendengar, ini apa sih artinya Zoom, ya saudara, Zoom. Itu seperti asing begitu di lidah saya. Ya. Kalau video call lewat platform-platform yang lain, WhatsApp, mungkin lewat Line, itu sudah biasa. Tetapi kemudian ketika Zoom, dan pertama kali saya mengakses Zoom, rasanya agak aneh begitu ya. Tetapi lama-lama saudara-saudara, kalau saudara-saudara sekarang ini justru karena itu saya bisa mengadakan meeting dengan teman yang ada di Amerika, dengan teman yang ada di Nederland, ada teman yang ada di Timur Tengah. Saudara-saudara bisa mengadakan meeting oleh karena ini. Jadi maka saudara-saudara, itu perubahan yang luar biasa, perubahan yang masif saudara-saudara. Karena saya juga menjadi seorang dosen, saya menyadari bahwa disruption ini akan menghantam dunia pendidikan, dunia perdagangan, saudara-saudara, dunia usaha kita, yang kalau kita tidak menyesuaikan diri, maka kita kemudian akan terhapus. Nah, itu tantangannya. Saudara harus berpikir dengan pikiran-pikiran yang baru menyesuaikan diri, saudara-saudara. Nah,
berbicara tentang masyarakat masa kini yang meyakinkan kita semua tentang yang penting it's all about me, myself and I gitu ya. Tentang menjadi yang nomor satu di dalam dunia yang sekarang ini, saudara-saudara. Kalau dulu kompetisi itu mungkin ada delay. Maksudnya ada delay itu kalau usaha, maka proses kematian dari atau hancurnya usaha itu mungkin bertahapnya itu nggak cepat. Tapi kalau sekarang itu, saudara, kalau kita perhatikan itu usaha-usaha yang muncul dan kemudian cepat hilang begitu, karena ada satu kompetisi yang luar biasa, karena teknologi semuanya menjadi serba cepat, termasuk cepat muncul dan cepat hilang juga. Dan itu satu kenyataan yang kita tidak bisa hilangkan. Dan sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, maka apa yang kita harus lakukan, saudara-saudara? Satu kali, saudara-saudara, saya melakukan meeting begitu ya, meeting secara online gitu, meeting secara online dengan berbagai macam orang di berbagai macam tempat. Dan ketika saya mengadakan meeting itu, saya menemukan juga ya, sekalipun teknologi sudah berubah, saya ngajar juga, tapi satu kali saya marah besar pada waktu saya ngajar di kuliah saya, karena kemudian ternyata sekalipun teknologi sudah berubah, tetapi kalau orang per orang ini keakuannya tidak berubah, maka justru itu makin makin kelihatan gitu. Kalau dulu orang di kelas ikut kuliah bersama-sama, saya tidak terlalu tahu ketika mereka membawa laptop, pikiran mereka kemana. Tetapi justru ketika Zoom ini, saudara-saudara, satu kali saya marah besar karena ada yang ikut kuliah dan dia mengatakan, mohon izin Pak, saya ikut kuliah sambil melakukan perjalanan. Saya bilang, kalau gitu saya bisa ngajar sambil melakukan perjalanan ya, saya bilang gitu. Saya bilang, saya jauh-jauh dari Surabaya ke Malang, bukan ini kuliah kontrak. Saya bilang, saya bukan memberi webinar yang kamu bayar dan sesuka kamu, gitu ya, saudara-saudara. Dan dia kaget, shock begitu. Saya bilang, saya marah ya, saya bilang. Tetapi saudara, artinya bahwa ada pergumulan yang tetap sama. Sekalipun teknologi berubah, sekalipun perubahan-perubahan itu luar biasa, tetapi sebagai pribadi, sebagai insan, saudara-saudara, ternyata saudara-saudara itu semakin dieko. Kalau kita buruk, kalau kita jahat oleh teknologi ini dieko, jadi diperbesar, seperti kejahatannya juga makin besar, saudara-saudara. Karakternya, pengaruhnya juga makin besar oleh karena teknologi. Itu sebabnya it's not about me. Menurut saya itu penting untuk kita sadar di tengah-tengah perubahan, untuk kita terus memperhatikan bagaimana keakuan, keegoan kita itu bisa kemudian mengalami perubahan. Nah, saudara-saudara, saya membuat sebuah quote, tolong. Nih. Bergereja adalah suatu latihan terus-menerus untuk melepaskan keakuan dan memeluk kesatuan yang pada akhirnya membuat dunia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan kita adalah para pengikutnya yang sejati. Bergereja adalah suatu latihan terus-menerus untuk melepaskan keakuan. Jadi saudara harus mengerti ini, bahwa ketika kita bergereja itu ada proses, itu adalah sebuah perjalanan, dan salah satu yang kita harus mengerti itu adalah proses melepaskan keakuan dan memeluk kesatuan. Melepas lalu memeluk kesatuan yang pada akhirnya itu ada tujuannya, ada dampaknya, yaitu membuat dunia percaya. Buahnya adalah membuat dunia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan kita adalah para pengikutnya yang sejati. Jadi saudara, kalau kita bergereja tetapi ternyata kita tidak berubah keakuannya dan kita tetap menekankan ego,
pusing dengan yang lain, yang penting saya nomor satu, saya nginjak orang lain gak ada masalah. Dan saudara-saudara, berarti proses bergerejanya gagal, latihannya gagal. Karena itu sebabnya gereja ini namanya House of Restoration. Ya. Saudara-saudara, kalau saudara ke gereja seperti saudara pergi ke restoran, tidak menuntut perubahan apa-apa, saudara-saudara. Kalau saudara pergi ke restoran, gitu ya. Tinggal saudara makan yang saudara suka, pilih pembicara yang saudara mau, pilih channel YouTube yang saudara mau dengar. Dan kalau itu terus menerus, bagaimana mungkin kita bisa berubah di dalam proses melepaskan keakuan kita? Saya setuju kalau saudara-saudara mengikuti ibadah online ketika itu terpaksa gitu ya saudara-saudara, dalam kondisi tertentu. Tetapi saya dorong saudara-saudara untuk kemudian bergereja dalam pengertian bertemu. Karena ketika saudara-saudara bukan memilih atas kesukaan kita, tetapi kita menyediakan diri untuk mendengar, untuk mau menerima, sekalipun ego kita itu seperti agak berontak bagaimana, justru itu latihan yang baik untuk saudara melepaskan keakuan. Di situ latihan baik. Kalau saudara-saudara, oleh karena dampak teknologi, orang bisa memilih channel khotbah yang dia suka. Bagaimana dia bisa melepaskan keakuannya, saudara-saudara? Sehingga tidak mungkin atau sulit orang tersebut akan pada akhirnya bisa mengeluarkan buah, saudara-saudara. Mengeluarkan buah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, karena dikatakan di dalam Yohanes pasal 17, sebagaimana Bapa dan aku satu, maka aku berdoa supaya kamu menjadi satu, agar supaya dunia tahu bahwa aku adalah telah diutus oleh Bapakku, aku adalah anak Allah. Jadi saudara-saudara, ketika kita bergereja, ketika kita melepaskan keakuan kita, kita memeluk kesatuan kita, maka saudara-saudara, gereja kita akan kemudian dipercaya sebagai gereja yang menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan, saudara-saudara. Bukankah ada gereja-gereja atau ada persekutuan-persekutuan yang kemudian kesatuannya itu kemudian pecah atau hancur. Jadi saudara-saudara, kalau ada masalah di dalam gereja, jangan kaget saudara-saudara, jangan kaget. Karena itu adalah proses latihan melepaskan keakuan. Kalau saudara-saudara berjauhan, gak terlalu gesekan satu dengan yang lain. Tapi begitu saudara semakin dekat, jangan kaget saudara akan bisa gesekan satu dengan yang lain. That's okay. Itu okay, saudara-saudara. Karena itu adalah proses melepaskan keakuan kita. Nah, saudara-saudara, Matius pasal 7 ayat 20 mengatakan begini. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, ini sebenarnya sebuah prinsip, saudara-saudara. Karena kalau saudara membaca pasal 7 ini, di atas-atasnya, ayat-ayat atasnya itu berbicara tentang bagaimana kita mengenal pohon yang baik. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bagaimana kita itu bisa diketahui bahwa kita telah belajar untuk melepaskan keakuan? Dari mana saudara dan saya diketahui bahwa keakuan kita itu telah kita serahkan dari buahnya? Dari buahnya, saudara-saudara. Apa buah dari orang-orang yang melepaskan keakuannya? Apa buah-buah dari orang yang egonya itu terus-menerus kemudian diserahkan? Kesatuan. Kesatuan adalah buah dari keakuan yang telah dilepaskan. Kesatuan adalah buah, saudara-saudara. Kalau saudara di dalam rumah tangga, saudara suami istri misalnya, bagaimana kita bisa tahu bahwa masing-masing suami istri ini telah belajar untuk melepaskan keakuannya dan memfokuskan diri untuk menyatu? Firman Tuhan menjadi satu daging. Kita tahu dari kesatuan. Kesatuan yang muncul dari pasangan ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, menjadi satu rumah tinggal bersama belum tentu terjadi kesatuan, saudara-saudara. Bisa jadi hanya disatukan oleh karena aset yang sama.
Tetapi secara batin, kesatuan itu belum terjadi, saudara-saudara. Kesatuan itu belum terjadi. Itu sebabnya, saudara-saudara, bagaimana kita bisa tahu bahwa keakuan kita, it's not about me, itu terjadi. Buahnya adalah kesatuan. Saya mengajak saudara membaca di dalam Filipi pasal yang kedua. Ya, ini dia. Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kita baca bersama-sama. Ada perbedaan sedikit, saya ubah sedikit dari terjemahan bahasa Indonesia yang kemudian saya sisipkan terjemahan bahasa Inggris di situ. Ya, saudara, mari kita baca 2-3. Oleh karena itu, jika dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia kita hanya ayat 1 mengatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris itu therefore, if gitu. Jadi oleh karena itu jika. Nah, ini menarik sebenarnya. Walaupun tidak ada di dalam bahasa Indonesia, ada dalam bahasa Inggris kata if, jika. Kata jika itu kan kata syarat ya, saudara-saudara ya. Saya mau bantu kamu jika, nah gitu ya. Kamu bantu saya dulu. Nah, itu kata syarat ya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, ayat-ayat sesudahnya itu merupakan buah. Jika ini ada, maka hal-hal inilah yang kemudian akan mengikutinya, gitu ya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, di ayat yang pertama dikatakan jika, oleh karena itu jika dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dan saudara-saudara, saya menemukan ayat 1 sampai 4 itu menarik. Kalau bahasa Inggris fourfold gitu. Ada 4. Ya, tolong slide berikutnya. Ada 4. Nah, ini ada 4 yang kemudian saya temukan di dalam firman Tuhan ini yang saya sebut 4 kesatuan rasa. Yang pertama, di dalam ayat yang pertama tadi, 4 kesatuan. Jadi gimana sih kita tahu bahwa gereja kita atau keluarga kita itu sedang bertumbuh untuk melepaskan keakuan? It's not about me. Gimana kita bisa tahu, saudara-saudara? Ayat ini menuntun kita, karena Paulus juga sedang berbicara kepada jemaat di Filipi. Yang pertama ada 4 pilar latihan rohani ini, yaitu dari 4 pilar. Secara yang pertama yaitu 4 kesatuan rasa. Sebenarnya kalau saya melihat di dalam ayat yang pertama ada nasihat, kemudian penghiburan, persekutuan, kasih mesra dan belas kasihan. Sebenarnya waktu saya otak-atik ini ya, saya merenungkan, ini kok kalau saya buat kategori ini kategori apa ya, saudara-saudara? Saya mau buat sebenarnya awalnya kategori nasihat, penghiburan, ini kayaknya ngomong ya. Jadi 4 kesatuan mulut. Nah, kok 4 kesatuan mulut kok kayaknya nggak enak gitu ya, saudara ya. Tetapi waktu saya lihat apa sih dampak orang ngomong, itu adalah rasa. Dan saudara-saudara, kita kalau melepaskan keakuan kita, maka ini akan ada nasihat. Dan sebenarnya ayat yang pertama Paulus itu bertanya bukan hanya sekedar bukan syarat, tetapi dalam pertanyaan retorik. Retorik itu nggak perlu dijawab. Itu diasumsikan ada. Seperti kalau saudara tanya begini, adakah jika ada ikan di laut? Ya di laut pasti ada ikan. Ya kan gitu, saudara-saudara.
Jika ada makanan di Jiwok, ya di Jiwok pasti ada makanan. Jadi saudara, ini adalah sebuah klaim yang menyatakan kalau gereja harusnya ada ini. Yaitu ada apa? Ada nasihat. Kata nasihat yang pertama itu berarti sebenarnya bukan hanya sekedar nasihat, kita nasihati anak kita. Tetapi ini sebenarnya berarti ada pembelaan. Perkataan-perkataan yang membela, yang memikirkan kamu kalau lanjutkan ini, kamu kalau lakukan ini terus, kamu akan bahaya loh, kamu akan begini. Nah ini saudara, kata nasihat ini juga bisa berarti teguran saudara. Tetapi orang yang menegur kita adalah orang yang memikirkan kalau dia lanjutkan terus, ini pasti bahaya. Kalau dia lanjutkan terus, ini pasti akan celaka. Jadi saudara, kalau kita sedang belajar melepaskan keakuan, kita juga memikirkan keselamatan orang-orang lain, memikirkan teman-teman kita, memikirkan orang-orang yang bersama dengan kita, gereja kita. Oh, jangan dibiarkan. Ini kalau terus-menerus, dia terus-menerus, ini arahnya nggak baik. Kadang-kadang kita memberi nasihat itu dipikir nasihati. Tapi saudara, jangan lupa sebenarnya itu adalah proses melepaskan keakuan kita. Karena kita bisa saja nasihat kita ditolak. Apa yang kita sampaikan itu baik, tetapi justru dia bisa marah. Tetapi pengalaman saya menjadi dosen sejak tahun 98. Jadi pengalaman saya sudah mendidik orang dan saya kadang-kadang marah besar. Satu kali di Ambon saudara pada waktu kerusuhan. Kami sedang jaga karena jaga kampus saudara. Saya lihat ini satu mahasiswa kok nggak ada ini ya. Saya cari dia di mana nih. Ada satu mahasiswa yang dia mohon maaf kakinya itu pernah kecelakaan patah 2 saudara. Jadi tapi operasinya nggak sempurna sehingga kakinya itu nggak lurus. Jadi saya cari dia kemana nih? Karena kalau ada apa-apa dia siapa? Dan saudara saya minta mahasiswa cari dia, tolong cari dia. Dan waktu dicari dibawa ke saya panggil, kamu kemana? Dan matanya merah, saudara, matanya merah. Waktu saya tanya, bicara kepada saya, mulutnya bau minuman keras. Saya bilang, kamu baru minum ya? Dia bilang. Dan kemudian teman-teman, iya Pak, kami temukan dia sedang di pos minum dengan anak-anak kampung ya, karena kami sekolah teologi di sekitar daerah itu. Kemudian minum bersama dengan kamu. Saya bilang, kita ini jaga malam, kamu malah minum dan lain sebagainya. Dan saudara, saya perhatikan perilaku orang ini. Orang ini kalau tidak mau menerima nasihat, hidupnya hancur. Dan dalam pengalaman saya sejak tahun 97 saya menjadi dosen, saudara. Orang yang tidak mau mendengar nasihat, walaupun dia merasa tidak salah, tetapi kita sebagai orang yang paling tidak punya pengalaman, paling tidak hati kita itu punya concern tentang dia, dan dia tidak mau mendengar nasihat, apa yang terjadi? Saya temukan dalam pengalaman 20 tahun lebih di dalam menjadi seorang dosen, para calon hamba Tuhan, hidupnya kalau dia tidak mau dengar nasihat, hidupnya kemudian hancur, tidak jadi. Dan itu saudara. Tetapi kadang-kadang saudara, ketika saya nasihati, orang ini tidak mau terima, merasa benar. Karena memang kadang-kadang ya mungkin belum terbuka pikirannya. Tetapi saudara, ketika kita berani menasihati orang dan karena kita khawatir bahwa ada sesuatu yang terjadi, saudara, sebenarnya kita sedang melepaskan. It's not about me sebenarnya. It's not about me. Dan yang kedua saudara, yaitu penghiburan. Kata penghiburan, comfort di dalam bahasa Inggris, from his life, penghiburan kasih. Kata penghiburan kasih ini itu berbicara, kalau yang pertama itu lebih kepada nasihat yang berbicara membela, menolong orang itu untuk tidak jatuh. Kemudian yang kedua, penghiburan kasih ini berbicara dalam satu pengertian, yaitu mengurangi rasa sakit yang dialami oleh seseorang. Mengurangi rasa sakit yang dialami oleh seseorang. Saudara-saudara, kadang orang-orang di sekitar kita mengalami rasa sakit, kehilangan, rasa sakit orang-orang yang dikasihi tidak ada, ya. Rasa sakit ulang tahun sendirian, misalnya gitu ya saudara. Saudara,
Sebenarnya ketika saudara-saudara menolong saudara-saudara atau memberikan penghiburan, itu kita sedang melepaskan keakuan. Kita sedang melepaskan keakuan. Salah satu disiplin yang saya lakukan di sosmed, saudara-saudara, kalau ada yang ulang tahun, saya usahakan mengucapkan selamat ulang tahun. Kalau ada yang meninggal dunia, saya ucapkan turut berduka cita. Turut berduka cita. Mengapa? Saya pernah ada pada posisi itu. Pada waktu orang yang saya kasihi tidak ada, saya biasanya tidak posting untuk hal-hal seperti itu ya. Tetapi ada saudara saya yang kemudian posting, dan kemudian saya merasa bahwa mungkin itu simple gitu ya. Tetapi seperti ada orang yang memikul beban ini bersama-sama. Dan saudara-saudara, it's not about me, itu juga kita mau menjadi orang yang menghiburkan orang lain. Menolong orang lain untuk mengurangi pain, rasa sakit yang dialami. Dan yang ketiga saudara-saudara adalah persekutuan. It's not about me, itu juga berarti di dalam komunitas, di dalam gereja itu ada persekutuan. Ada persekutuan itu koinonia. Koinonia itu kesenyawaan, senyawa. Seperti kalau kita buat teh. Saudara, kalau kita buat teh, itu awalnya ada gula, ada tehnya, ada airnya. Itu kita jelas sekali ya, saudara bisa bedakan mana tehnya, mana air putihnya, mana gulanya. Tapi kalau sudah jadi senyawa, dicampur jadi satu, diaduk, saudara minum, saudara bisa mengatakan, oh ini airnya, oh ini tehnya, oh ini. Saudara hanya bisa mengatakan tehnya rasanya begini, gulanya manis, kurang manis dan lain sebagainya. Tetapi itu sudah menyatu. Bersekutu berbicara tentang menjadi satu, menyatu. Perbedaan-perbedaan itu diaduk. Kadang-kadang kita melakukan aktivitas bersama-sama, kita beribadah bersama-sama, ada hal-hal yang kita lakukan bersama. Itu adalah mendorong untuk kita bisa bersekutu, saudara-saudara. Kita melepaskan keakuan kita dengan kita mengikuti jam yang kita tetapkan bersama dengan jam yang telah disepakati. Kita melepaskan keakuan, karena kalau mengikuti masing-masing jam orang-orang, kemungkinan besar seringkali kita sulit membuat suatu aktivitas bersama-sama. Harus ada yang dilepaskan, saudara-saudara. Harus ada yang dilepaskan, dan itu adalah proses bersekutu sebenarnya. Proses bersekutu. Dan dengan demikian persekutuan itu menjadi tanda dari keakuan yang dilepaskan. Dan yang terakhir adalah kasih mesra dan belas kasihan. Any affection and compassion. Affection itu lebih kepada bisa jadi, dan belas kasihan itu kasih yang didemonstrasikan, kasih yang diucapkan, kasih yang dinyatakan, entah dengan pemberian yang bisa dirasakan. Affection itu bisa dirasakan, saudara-saudara. Seperti kalau saudara-saudara merasa dikasihi oleh seseorang, bukan hanya orang itu ngomong, ya saya mengasihi kamu gitu, tetapi kita nggak bisa rasakan. Saudara-saudara, ini nanti kepada yang lain, tetapi ya saya dengan Ibu Lili sudah menikah tahun yang ke-25 tahun ya. Sebentar lagi kami wedding anniversary ya, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, ya saya menikah makin lama itu ya bukan menjadi seperti sahabat sebenarnya, lebih dari sahabat. Tetapi saudara-saudara, kalau saya keluar atau saya kadang ke Malang begitu ya, kadang-kadang Ibu Lili nggak ikut saya ke Malang, ada di Surabaya, saya telepon dia kadang-kadang malam-malam gitu, saya tanya bagaimana, apalagi kadang-kadang Ibu Lili pas kurang enak badan gitu ya, saya tanya. Dan saudara-saudara, saya merasa bahwa saya suaminya, semua orang tahu saya suaminya, tetapi saudara-saudara, affection itu nggak sebatas mengandalkan bahwa orang tahu saya suaminya, orang tahu dia Ibu Lili istri saya. Tetapi orang yang bersangkutan apakah merasa dicintai, merasa dikasihi,
Jadi kadang-kadang ya saya bawa sesuatu gitu ya. Walaupun Ibu Lili kadang-kadang ngomong, udahlah nggak usah repot-repot gitu, nggak usah bawa ini, bawa itu lah gitu ya saudara-saudara. Tapi saudara-saudara saya tahu kesukaannya. Jadi kalau saya bawakan dia, jadi kemarin saya agak gak enak hati saya. Karena sebenarnya saya dari Malang kebetulan agak macet. Saya terpikir mau mampir untuk beli sesuatu untuk Ibu Lili, tapi saya pikir ya mungkin lebih cepat ketemu lebih baik lah gitu. Nah saudara, saya sampai parkir di rumah, kemudian ada tas kresek hitam itu isinya aqua yang di belakang itu. Berapa waktu yang lalu kami bawa tas masukkan aqua gitu sebenarnya untuk dibawa pas ada KTB mahasiswa supaya ada minuman bersama gitu ya saudara-saudara. Itu ada di kursi bagian belakang gitu. Ibu Lili menyambut saya, kemudian dia buka mobil ya, pintu mobil, dan dia lihat ada tas kresek hitam di belakang. Wih gitu ya, senang ya. Waktu saya sudah tutup pintunya, saya mau masuk ke rumah, lalu dia, wow ini ya ada oleh-oleh. Saya waktu dia buka, ya aqua. Saya tahu Ibu Lili ngomong, gak usah repot-repot. Kadang saya telepon, perlu ini enggak martabak bulan gitu, nggak usah repot-repot. Tetapi sebenarnya kalau saya berikan affection itu, dia tetap terima dan dia happy. Ya, ini saudara-saudara yang saudara pasangan tuh kadang-kadang jangan dengar mulutnya wanita ini ya, kadang-kadang ya dia ngomong nggak usah ini, nggak usah itu. Saudara-saudara lakukan aja, dia happy ya. Dan waktu dia buka itu aqua gitu. Saya rasa gak enak. Saya bilang oke ya, nanti malam kita makan keluar bersama. Dan saudara-saudara, nah saudara-saudara, affection dan belas kasihan itu adalah buah kita melepaskan keakuan. Affection, ya tadi Ibu Lili saya lupa ambil aqua waktu saya mau khotbah, dia udah siapkan aqua, dia cucukkan cek gitu ya. Itu affection saudara-saudara. Sesuatu yang kau nggak harapkan, tetapi kau perlukan dan orang lakukan itu kepadamu. That's belas kasihan dan affection. Itu melepaskan keakuan kita. Dan kalau itu terjadi di dalam gereja kita, terjadi pada waktu kita KTB, it's not being, tidak hanya sekedar ketemu saja, mempersiapkan pertemuan itu. Tetapi kadang-kadang mungkin saudara secara random begitu saudara kontak orang dan lain sebagainya, mungkin gak ada hubungannya dengan KTB. Itu adalah affection dan compassion saudara. Yang berikutnya saudara-saudara, 4 yang berikutnya adalah 4 kesatuan mental. Ini penting sekali saudara-saudara. Bagaimana it's not about me, latihan untuk melepaskan keakuan itu bisa terjadi. Ada 4 hal ini, yaitu sehati, kesehatian. Kesehatian ini saudara-saudara bukan bicara tentang sebenarnya kalau kesehatian, kesepikiran, satu jiwa, yang terakhir 4, satu tujuan. Itulah sebenarnya pengikatnya. Gimana kita bisa satu hati, satu pikiran, dan satu jiwa? Tujuan yang menyatukan kita semua. Tujuan. Coba saudara-saudara, saudara merasa satu hati, tetapi ketika saudara-saudara naik mobil gitu ya, tujuannya beda-beda ya. Satu mau ke Cimory, satu ke mana begitu saudara-saudara, kita eker-ekeran. Sebenarnya kesatuan hati yang satu hati pertama, yuk kita jalan-jalan, ya, itu satu hati ya saudara-saudara. Tapi kalau tujuannya nggak jelas, nggak ditetapkan bersama-sama, nggak disepakati, kesehatian yang dalam pengertian keinginan dan kebutuhan itu rasa, ada kesehatian, kesepikiran, ya kita mau makan bersama, tetapi saudara nggak tetapkan tujuan, kesehatian, kesepikiran, satu jiwa, perasaan, itu bisa buyar kalau tidak ada kesatuan tujuan. Saudara-saudara, kita harus punya kesatuan tujuan. SKM berdiri sebagai House of Restoration, rumah pemulihan. Kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan, bukan hanya area kita saja, tetapi Tuhan pakai kita juga bisa menjadi rumah pemulihan di tempat-tempat yang lain. Saya ingat kita telah pernah membantu ya, pada waktu itu ada beberapa
Selain panti asuhan, tetapi sebenarnya ada gempa bumi, ada hal-hal yang lain yang pernah kita bantu. Berapa waktu yang lalu saya terhubung dengan Lembaga Alkitab Indonesia, saudara-saudara, dan ternyata mereka punya program yang menarik. Program PBA, pemberantasan buta huruf, ya, pemberantasan buta huruf. Mungkin kita nggak pernah menempatkan diri sebagai orang yang buta huruf, tetapi di era yang HP di mana-mana, handphone di mana-mana, ada orang yang buta huruf, saudara-saudara, masih ada. Betapa mereka sebenarnya berada di dalam penindasan, di dalam kegelapan. Mereka ya sama seperti ya kalau saudara pergi ke luar negeri sekarang mungkin ada Google, ya Google Translate, jadi kita bisa tahu. Tetapi kalau saudara-saudara tidak ada Google Translate gitu ya, belum ada gitu, kita benar-benar lihat tulisannya tapi nggak ngerti apa itu. Mau masuk ke situ ragu-ragu. Kita coba menduga-duga dengan ada beberapa simbol di situ, ya mungkin ini mungkin itu. Tetapi itulah perasaan orang yang buta huruf, saudara-saudara. Perasaan yang kadang-kadang tersesat, kadang-kadang gak terlalu yakin, takut pergi jauh, saudara-saudara. Mungkin paling banter tahu nilai uang gitu ya. Dan saudara-saudara, bagaimana kita bisa menjadi gereja? Kita harus punya tujuan. Gereja ini berdiri, ada tujuan yang jauh lebih besar untuk menjadi rumah pemulihan. Dan kita doakan agar kesatuan itu terwujud ketika kita melihat tujuan yang sama ini. Dan yang terakhir, 4 kesatuan tindakan. Kalau kita punya mental yang sama, oh ya, gereja kita ketika kita memberi, ketika kita melakukan pelayanan, ketika saudara-saudara menjadi penerima tamu, memikirkan bahwa bisa jadi yang hadir ini adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan, pemulihan, saudara-saudara, maka ada kesatuan dan it's not about me. Dan terakhir, ada kesatuan tindakan. Kalau tidak ada tindakan, yaitu ada sebenarnya dalam bahasa Inggris ini menarik karena 4 ini adalah pasangan don't dan do. Don't, jangan mencari kepentingan sendiri. Jangan mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Tetapi hendaklah do dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Karena kenapa? Kenapa ada pasangan seperti ini? Saudara-saudara, kalau saudara hanya melakukan jangan, tetapi saudara nggak tahu dunia itu apa yang saudara lakukan, jangan merokok, jangan ini, tapi saudara nggak mengisi apa yang saudara harus lakukan, saudara-saudara itu makin lama makin kayak berat. Ya. Harus ada dunia, harus ada yang positifnya. Harus ada yang kita lakukan. Misalnya berpuasa. Kalau berpuasa makanan, berpuasa yang lain ya. Sekarang berpuasa sosmed dan lain sebagainya. Jangan akses sosmed. Tetapi dunia apa? Ketika engkau tidak akses sosmed itu apa yang positif yang kau lakukan. Kalau engkau enggak pikirkan, maka Don ini saudara-saudara, itu bisa menjadi kehilangan kekuatannya, kehilangan maknanya. Jadi saudara-saudara, Don dan do ini harus dipasangkan. Jangan mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, ketika kita datang berKTB bersama-sama, saudara-saudara memikirkan bagaimana supaya tidak mencari kepentingan diri sendiri dan mencari puji-pujian yang yang sia-sia. Ini lakukan, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Apa yang orang pandang, apa yang orang pikirkan lebih utama daripada daripada kepentingan kita sendiri. Saudara-saudara, kebetulan kami tidak suka memakai semacam perhiasan yang menyolok begitu ya. Sejak kami menikah ya, Ibu Lili juga
selain memang alergi, tetapi sebelum alergi itu saudara tidak mau memakai misalnya perhiasan-perhiasan yang menyolok, karena kami punya alasan bahwa kami tidak ingin membuat jarak dengan orang gitu ya saudara. Kadang-kadang ketika melihat sesuatu gitu, orang jadi hati-hati gitu ya, mau dekat gitu ya saudara, mau ini mau itu gitu, orang jadi hati-hati karena melihat ini kayaknya begitu ya saudara. Dan kami berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana kami berada. Karena kami percaya bahwa ini adalah proses melepaskan keakuan gitu. Kadang-kadang saya tidak dikenali sebagai pendeta, gembala gitu ya saudara. Saya disapa, kadang-kadang dipanggil mas gitu ya saudara. It's okay, kadang-kadang karena saya ke Malang, kadang-kadang naik bus gitu. That's okay gitu. Kalau saudara, karena yang penting saya bisa berkomunikasi dengan orang itu. Itu jauh lebih penting. Saya bisa mengenal orang itu, saya bisa bersaksi kepada orang itu. Janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi perhatikan kepentingan orang lain juga. Ini adalah sikap-sikap, tindakan-tindakan untuk kita belajar melepaskan keakuan. Saya bergumul berapa waktu ini saudara-saudara, karena ya saya sedang mengisi atau apply untuk masuk sebuah program doktor ya, program doktor, dan sudah lama nggak kuliah. Terakhir kuliah 2003, jadi sudah berapa tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kuliah ya. Memang saya ngajar, tetapi rasanya beda kalau menempatkan diri lagi sebagai mahasiswa, sekalipun itu mahasiswa S3. Dan waktu saya coba apply ya, menulis lagi, saya pikir untuk apa ya saya lakukan ini ya. Saya ya memang sebagai ketua sekolah teologi gitu, diperlukan untuk itu. Tapi rasanya kalau alasan hanya karena ketua sekolah teologi, saya ketua sekolah teologi ya kalau terpilih periode kedua. Kalau periode pertama saja sampai hanya 5 tahun 2025, kalau setelah itu tidak, untuk apa gitu. Tetapi saudara-saudara, waktu saya renung-renungkan dan saya coba mulai menjajaki beberapa perguruan tinggi yang menyediakan program S3 yang bisa saya lakukan sementara saya ada di dalam aktivitas-aktivitas ini. Dan saya menemukan saudara-saudara, waktu saya mulai ditanya, nanti kalau ambil S3, disertasinya apa? Sudah diminta untuk membuat semacam proposal disertasi. Dan waktu saya mulai menyelidiki riset dan lain sebagainya, saya temukan saudara-saudara bahwa ternyata kalau hanya alasan it's all about me saja, sebenarnya banyak hal yang harusnya kita capai, kita tidak mau capai karena kita rasa sudah nyaman. Semua apa yang kita rasa perlu sudah cukup. It's about me. Itu sudah selesai. Tapi ketika saya berpikir, kalau saya bisa menyelesaikan program S3 dalam usia sekian, kira-kira buat yang muda-muda apa yang mereka pikirkan? Lalu bukan itu saja, saya melihat bahwa akan ada kebaikan untuk institusi. Mungkin ada baiknya juga untuk gereja, ada baiknya untuk hubungan yang lebih luas. Dan saya lihat pekerjaan Tuhan akan jauh lebih bisa diberkati ketika saya harus mengorbankan diri, tidur hanya berapa jam. Dan ketika saya lakukan, saya tanya kepada Ibu Lili, gimana menurut kamu? Tetap maju? Maju aja. Nah saudara-saudara, it's not about me, itu juga di sisi yang lain menolong kita achieve sesuatu yang harusnya melampaui. Bukan hanya tujuan kita udah tercapai, tapi apakah tujuan Tuhan sudah tercapai dalam hidup kita ini. Dan
Saya mengajak kita bersama-sama untuk memikirkan saudara-saudara orang-orang muda, ya, semua jauh lebih muda dari saya. Kesempatan waktu saudara-saudara masih panjang. Kalau saudara-saudara terus memikirkan atau kita memikirkan is about me, kita akan kemudian biasanya berhenti. That's enough. Udah cukup saya. Udah ada pekerjaan, udah ada ini, sudah cukup. Kita nggak mau lagi. Tapi kalau saudara mulai mengingat tentang rencana Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidup saudara? Apakah Tuhan hanya mau saudara sampai di titik itu saja? Saya yakin bahwa sebenarnya masih ada area-area yang saudara-saudara belum jamah. Dan kita perlu Tuhan untuk bisa sampai ke sana. Karena saudara adalah orang-orang muda yang sangat berpengaruh. Ya, saudara memiliki pengaruh. Saya senang melayani orang-orang yang punya pengaruh. Tapi apakah pengaruh kita itu menarik hanya kepada saya saja? Ataukah itu menarik kepada rencana Tuhan, kepada kemuliaan Tuhan? Kiranya Tuhan menolong kita. KTB kita lakukan itu bukan it's about me. No, it's not about us. KTB itu. Gereja kita walaupun namanya Shanghai Indonesian Fellowship, is not about us. It's about Him. Tentang Tuhan kita. Sehingga oleh karenanya kita dikenal sebagai murid-murid Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita perlu identitas. Tapi identitas kita itu sudah tidak lagi didasarkan oleh suku, bahasa, bangsa. Sekalipun kita masih ada itu. Tapi identitas kita di dalam Tuhan itu sudah harus didasarkan sebagai bahwa kita adalah pengikut Yesus. Kalau hanya sekedar bahasa bangsa, ketika kita keluar negeri, ketemu orang, kamu dari mana? Dari Surabaya, kita happy, senang sekali. Tapi saudara, kalau sudah melampaui itu, saudara akan ketemu dengan orang lain berbeda, tetapi saudara merasa begitu dekat karena dia adalah pengikut Yesus. Satu kali saya ketemu orang Kenya, saudara. Ya, dia menghubungi saya lewat Facebook. Menghubungi lewat Facebook dan dia tanya, "Are you pastor?" "Yes, I'm pastor," gitu. Nah, ini kadang-kadang orang-orang Afrika ini kan kadang-kadang menakutkan ya, saudara. Nigeria kadang-kadang kirim email dan lain sebagainya, ngomong ada warisan ini dan sebagainya. Terus singkat cerita kami bicara dan, "Can I come to your country?" gitu. "Oh." Terus saya tanya, "Apa, untuk apa?" gitu. Lalu dia sebutkan, "I'm a missionary," saya missionary gitu. Saya telah menjadi missionary di Timor Leste. I just want to come to your country, Indonesia. Oke. Kami tidak pernah ketemu sebelumnya, hanya di Facebook. Dan akhirnya saya bilang, "Can we exchange? Do you have a WhatsApp gitu? Can we exchange number?" And then kemudian kita video call. Lalu kami video call, dia di Kenya, saya video call di sini. Dan saya lihat mukanya, saya coba lihat di belakangnya rumahnya. "This is my family," dia tunjukkan istri dan anaknya. Dan kemudian ternyata dia menggenapi ya, janjinya. Satu kali dia datang ke Malang dan bertemu saya, kami ngobrol. Saudara, satu, walaupun kami beda bahasa, beda suku, tapi begitu kami mengenal, kami sama-sama melayani Tuhan yang sama. Itu langsung seperti menjadi saudara. Kiranya SAF is not about me and is not about us. Should be beyond. Harus melampaui.
suku, bahasa, dan bangsa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan pujian ini. Kau Bapa yang mengasihiku, kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, Yesus, glory, amen, haleluya. Oh syukur, amen, haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, amin. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku, amin. Allah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru. Kita meminta hati yang baru, amin, haleluya. Untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku, haleluya. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku, amin. Allah yang kupandang, haleluya, selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Saudara-saudara, berapa banyak kadang-kadang suatu aktivitas dilakukan bersama-sama, tetapi sesungguhnya it's just about me yang disatukan saja.
bukan about Him, bukan tentang Tuhan kita. Bagaimana kita bisa melepaskan keakuan, maka kita perlu berpikir tentang tujuan Tuhan. Itu sebabnya konsistensi itu adalah buah. Komitmen dan konsistensi adalah buah di mana kita disatukan tujuan, yaitu untuk mengasihi Dia, melayani Tuhan. Bergereja adalah suatu proses latihan untuk melepaskan keakuan. Kalau kita bergereja tetapi sebenarnya kita masih memegang keakuan kita, maka bagaimana mungkin kita bisa menjadi serupa dengan Kristus? Dan kita tidak memeluk kesatuan dengan tubuh Kristus, kesatuan dengan rencana Kristus sendiri. Bagaimana mungkin dunia akan melihat kita menjadi murid-murid Kristus? Itu sebuah perjalanan, saudara-saudara. Bisa jadi tidak sesuatu yang memang heboh, menyenangkan. Karena memang pada dasarnya church is not restoran, di mana kita sekedar mencari rasa puas dan memenuhi selera kita. Church, gereja, itu juga sebenarnya bengkel kehidupan. Kalau kita tidak mau direstorasi, kita tidak mau ditransformasi, bagaimana dunia bisa melihat Kristus di dalam diri kita? Mari kita merendahkan hati bersama-sama, datang kepada Tuhan. Saya mau berdoa supaya Tuhan menolong, karena itu juga berdampak dalam kehidupan kita pribadi. Jangan berpikir bahwa ketika kita tidak membiarkan diri diproses, dibentuk, lalu kemudian itu tidak berdampak di dalam kehidupan pribadi kita. Itu pasti berdampak. Di dalam relationship kita pasti itu berdampak, saudara-saudara. Karena dunia bukan hanya bicara tentang dunia yang jauh di sana, tetapi dunia itu artinya di luar kita, itu sudah dunia. Dunia tidak bisa melihat Kristus dalam diri kita apabila kita tidak belajar melepaskan keakuan kita. It's all about Him, tentang Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa, firman Tuhan ini bukan berbicara tentang kebutuhan pribadi lepas pribadi. Ini bukan seperti tepukan di atas pundak kami yang mengatakan good job, nice. Tapi bisa jadi ini sebuah renungan bagi kami. Apakah selama perjalanan kami bergereja, sebenarnya kami hanya mencari kebutuhan is all about me. Sepanjang itu memenuhi kebutuhan saya akan terus melakukannya. Dan kalau itu terjadi, mungkinkah itu kami termasuk bilangan orang-orang yang sudah benar-benar mengalami keselamatan, yang mengerti betapa mahalnya darah Yesus, yang mengerti betapa besarnya anugerah Tuhan, yang kami terima bahwa kami tidak layak Tuhan, tetapi karena Engkau sudah melayakkan kami, sehingga kami tidak ada kata-kata yang lain selain kami belajar untuk membalas cinta kasih Tuhan. Dan ketika kami membalas cinta kasih Tuhan, itu pasti akan ada bagian dari keakuan kami yang kami harus lepaskan, karena kami belajar memenuhi, menyenangkan Tuhan, memenuhi tujuan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, sebab seberapa besar komunitas kami SIF House Restoration, tetapi hamba-Mu berdoa supaya kami adalah komunitas yang mencerminkan Yesus bagi dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur bersama, dan kiranya Tuhan Engkau menolong kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan Devita untuk sampaikan pengumuman. Shalom semuanya, welcome back to SIF. Senang sekali ya bisa ketemu setelah libur lebaran. Semoga kita semua refresh sedikit lah setelah libur, dan mau untuk kembali gitu, kayak oh ya kita udah come back to real life. Jadi ya kita tetap semangat lah habis ini ya. Oke, ini sebelum pengumuman kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu. Saya minta tolong Sari bisa pimpin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat Tuhan yang Engkau telah berikan. Tuhan, terima
Terima kasih Tuhan juga untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan Tuhan sedikit dari apa yang kami punya Tuhan, biarlah Tuhan bisa membantu Tuhan perlebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, saya akan berikan waktu dulu untuk setiap saudara bisa memberikan persembahan. Untuk persembahan saudara bisa transfer ya ke rekening yang tertera di depan, atau mungkin kita juga ada tempelin ke beberapa kursi. Kalau saudara prefer untuk memberikannya secara langsung, kita juga menyediakan kotak persembahan di belakang yang berwarna coklat, nanti bisa dimasukin lewat amplop yang ada, nanti tinggal dimasukin aja. Sambil saya akan bacakan satu ayat di 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Oke. Kita mau welcome setiap saudara yang sudah hadir, yang tetap setia di gereja kita, dan yang juga sudah datang secara on time. Dan kita juga berterima kasih untuk setiap saudara yang sudah melayani hari ini dan sudah melayani juga di hari-hari libur Lebaran. Banyak yang libur, tapi banyak yang melayani juga. Kita bersyukur. Dan sekarang seluruh aktivitas SAF kembali seperti semula ya. Jadi di hari Selasa kita juga invite teman-teman untuk bisa hadir di Moment of Restoration. Nanti untuk detailnya nanti akan di-share di grup juga. Biasanya melalui online hari Selasa jam 7.30. Nah di hari Kamis kita juga encourage teman-teman untuk comeback ya setelah libur sekitar 2 minggu. Yuk kita sekarang waktunya untuk comeback lagi ke KTB kita. Setiap hari Kamis jam 7.30 ada di beberapa tempat, nanti untuk detailnya akan di-share di grup masing-masing. Di hari Jumat kita juga bersyukur ada KTB baru, KTB mahasiswa. Kita juga mengingatkan untuk bisa invite teman-temannya untuk bisa hadir di KTB mahasiswa di hari Jumat di kabinet ya. Ini setiap jam 6 sore. Dan ada yang berulang tahun di minggu ini, ada Bapak Erik yang di belakang yang tadi BL ya, itu namanya Pak Erik. Dan ada Vinky juga, tapi yang hadir hari ini Erik. Jadi kita mau invite Erik ke depan, kita doakan Erik bersama-sama. Saya kembalikan ke Pak Agus. Iya. Kita bersyukur saudara-saudara, dan bisa jadi mungkin apakah ya minggu yang lalu sebenarnya ada Devita, ada leading juga yang berulang tahun dia. Erik ngomong, saya kok sendirian ya gitu ya. Saudara-saudara, saya juga berpikir untuk mungkin apakah ini mendoakan orang ulang tahun maju ke depan itu yang terakhir ya. Saya lebih nanti prefer doakanlah sendiri-sendiri gitu ya. Kadang-kadang mungkin ada yang rasa nyaman, tidak nyaman maju ke depan gitu. Jadi mungkin akan didoakan sendiri, tetapi secara umum akan di-announce begitu ya, siapa saja yang ulang tahun bulan ini begitu, supaya kemudian teman-teman yang lain bisa aware gitu. Itu fungsinya komunitas sebenarnya begitu ya. Jadi akan ada perubahan sedikit. Ini Erik didoakan maju ke depan yang terakhir ya. Nanti saya lebih prefer untuk telepon saudara-saudara, saya berdoa untuk saudara-saudara, dan akan diumumkan bulan ini yang ulang tahun ini satu deret semua seret gitu ya, supaya teman-temannya aware, teman-teman KTP tahu, sehingga kemudian ada teman-teman yang bulan ini berulang tahun begitu, rencananya begitu. Dan kita akan doakan untuk Erik, juga doakan untuk saudara-saudara yang lain yang mungkin masih belum pulang atau bagaimana, tetapi kita berdoa supaya Tuhan menolong, memberikan kekuatan kesehatan. Kalau yang lalu sakit ya, Ferry Devita sudah sembuh, puji Tuhan, haleluya ya. Senang ketemu saudara-saudara dulu, dan kita bersyukur kemarin Lebaran lebih baik dari tahun lalu yang hadir, haleluya. Dan kita bangkit berdiri, kita berdoa buat Erik di ulang tahun ini. Tuhan tolong untuk rencana-rencana ke depannya, apa yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Setiap kita itu ada
C kecil, calling kecil, dan C besar, calling besar. Selain ada calling kecil berhubungan dengan talenta bakat kita di dalam pekerjaan, kita merasa nyaman melakukan ini, tetapi ada C besar yang berhubungan dengan panggilan Tuhan di dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau lakukan dengan hidup ini. Kita akan berdoa supaya Tuhan menolong juga hubungannya dengan Tata, ya Tuhan berkati. Vinky tidak ada bersama dengan kita, tapi kita doakan juga Vinky yang juga berulang tahun, ya. Mari kita datang berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menolong Erik. Kami bersyukur buat kehidupan dan kehadirannya. Kami ingat ketika pertama kali Erik bersama dengan kami, bertumbuh bersama, ada di dalam moment of restoration, ada perjalanan-perjalanan yang panjang. Dan kami mengucap syukur tangan Tuhan ada atas hidupnya. Kiranya Tuhan Engkau pakai Erik ya Tuhan, menjadi alatmu, menjadi berkat-Mu. Berkati apa yang dikerjakannya, pekerjaan yang dirintis, pekerjaan yang ditekuni. Biarlah Tuhan Kau berkati juga, ada rencana-rencana untuk pekerjaannya. Biarlah Tuhan juga Engkau memberkatinya. Kami berdoa untuk masa depannya, berdoa hubungannya dengan Tata. Tuhan Kau menolong hubungan mereka, dan biarlah Tuhan bertata di atas hubungan mereka. Ayo berdoa untuk rencana langkah-langkah ke depan. Biarlah Tuhan Engkau sumber kekuatannya, sumber pengharapannya, menjadi tempat bergantung, mengandalkan dan berharap. Kami berdoa supaya Tuhan Kau berkati juga apa yang menjadi kerinduan mereka berdua bersama. Tuhan Kau berkati kerinduan ini. Kami menyerahkan, berikan kekuatan, kesehatan. Kami juga berdoa untuk Vinky yang tidak bersama dengan kami dan juga berulang tahun pada minggu ini. Biar Tuhan Kau berkati Vinky bersama dengan keluarga, rumah tangganya. Kami berdoa buat Vina, ya kiranya Engkau berkati proses kelahiran bayinya nanti. Tuhan Kau berkati juga dengan Flynn. Kiranya Tuhan Kau memberkati keluarga kecil ini. Demikian juga ya Tuhan, kami menyerahkan setiap kami masing-masing yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Tuhan Kau memberkati. Kami bersyukur ada saudara-saudara kami yang dari luar kota ketika sampai di sini bersama-sama beribadah. Kami bersyukur buat Ignatius Tuhan. Kami juga bersyukur mungkin ada saudara-saudara kami yang lain. Kayak Tuhan Kau memberkati kami masing-masing. Kami juga berdoa apabila ada yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami juga mengingat Tuhan setiap jemaat Tuhan yang sedang ada di dalam kebutuhan-kebutuhan khusus. Biarlah Tuhan Engkau menjadi penolong mereka. Kami juga berdoa kiranya Tuhan Kau memberkati apabila ada jemaat yang sedang hamil, yang sedang dalam proses kehamilan ini, mungkin beberapa bulan yang akan datang akan melahirkan. Tuhan Engkau berkati janin dan ibu yang mengandung. Demikian juga Tuhan apabila ada jemaat-Mu yang sedang menanti-nantikan untuk mereka juga dikaruniai anak. Tuhan Engkau berkati mereka. Ada waktu Tuhan yang terindah buat mereka. Kami menyerahkan Tuhan seluruh pekerjaan umat Tuhan, apa yang dikerjakan orang-orang muda ini akan belajar membangun pekerjaan Tuhan, pekerjaan mereka di dalam takut akan Tuhan, sehingga Tuhan melalui mereka akan muncul pengusaha-pengusaha yang cinta Tuhan, yang jujur, yang rendah hati, mereka rajin, yang takut akan Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh, mereka yang juga menjadi seorang profesional yang bekerja di tempat bersama dengan orang lain juga akan memiliki pengaruh yang positif, berdampak di tengah-tengah dunia kerja mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih, dan kiranya berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia akan dibuat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya dan mengeluarkan buahnya pada musimnya. Diberkatilah hubunganmu, diberkatilah studimu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang kau rancangkan. Bahkan engkau
yang berpasangan, biarlah Engkau adalah orang-orang yang sama-sama berjalan menuju Sion, sama-sama berjalan menuju rumah keabadian di dalam Tuhan, di dalam pengandalan akan Tuhan, berbakti bersama-sama, mencari Tuhan bersama-sama. Dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya untuk menjadi pelaku firman Tuhan setia sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Amin, amin, amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, sebenarnya di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat setia kepadamu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, sebenarnya di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Happy Sunday, God bless you all.